shooting. He's shooting. What's your address? Ma'am, I understand. I need to know your address. My daughter's been shot. She was shot in the face on the side and she's bleeding. Please come immediately. Who's in your house? Immediately. Halo, jumpa lagi dengan saya Grace Turwan. Kasus kali ini benar-benar gila, edan banget nih. Ini tentang pembalasan dendam seorang pria yang hidupnya sudah jatuh berantakan, yang membuatnya menjadi satu sosok yang penuh dengan kebencian, dan semua itu dia tumpahkan pada satu tragedi mengerikan dan memilukan. Ini kisah tentang sejauh mana seorang pria bisa melakukan sesuatu di saat kebencian sudah merasuk jiwanya. Pembantaian di malam Natal. Bruce Jeffrey Pardo dan Sylvia Ortega berkenalan tahun 2004. Pada waktu itu Bruce berumur 41 tahun dan Sylvia berumur 39 tahun. Bruce sudah bekerja di satu perusahaan yang membuat perangkat lunak untuk NASA, dan Sylvia bekerja di kantor yang lain yang berbeda sebagai asisten administrasi. Sylvia sendiri sudah mempunyai 3 anak, tapi itu tidak membuat Bruce untuk mundur dari hubungan mereka. Dia malah melamar Sylvia, dan mereka menikah tanggal 29 Januari 2006. Karena sudah menikah, Sylvia pun pindah ke rumah Bruce, memborong ketiga anaknya bersamanya. Dan mereka juga menggabungkan rekening mereka bersama, sehingga dengan penggabungan kedua pendapatan mereka bersama, hidup mereka bagus, nggak kekurangan apa-apa, dan hidup mereka nyaman. Mereka hidup bahagia. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. Bulan Desember 2007, kurang dari 2 tahun pernikahan mereka, sudah muncul masalah, dan itu membuat Sylvia tidur di kamar lain, dan setiap weekend Sylvia membawa anak-anaknya menginap di rumah orang tuanya, Alicia dan Joseph Ortega, di Covina. Terus Sylvia mikir kalau nggak bener hidup rumah tangga seperti itu. Lalu dia bilang pada Bruce kalau dia ingin bercerai. Itu dia katakan 2 bulan setelah dia pisah rumah, yaitu tahun 2008 di bulan Februari. Dalam sidang perceraian, Sylvia membeberkan masalah mereka, mulai dari Bruce yang dengan sengaja menciderai kakinya, mematahkan kakinya sendiri demi mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Di Amerika itu seperti itu, apabila seseorang cacat karena kecelakaan dan udah nggak bisa bekerja lagi, maka orang tersebut mendapat tunjangan dari pemerintah. Lalu dia hanya bekerja di rumah saja. Setiap hari dia tenggelam di depan komputernya. Tadinya selalu ada jadwal keluarga, mereka piknik bareng-bareng, mereka jalan-jalan bersama dengan anak-anak. Tapi sekarang semua itu sudah tidak pernah lagi dilakukan. Bahkan pada suatu hari Bruce bilang sama Sylvia kalau dia udah nggak mau lagi menanggung biaya kehidupan anak-anaknya. Keuangan rumah tangga mereka juga jadi kacau. Uang tabungan mereka yang senilai $90.000 dalam waktu bulan itu tiba-tiba menjadi 17.000. Ternyata Bruce tuh diam-diam memindahkan uang sebesar $63.000 ke rekeningnya sendiri. Sebagai istri, ya Sylvia jengkel melihat kelakuan suaminya seperti ini. Ada hal lain juga yang mengganggu Sylvia. Dia menemukan dokumen pada pajak tahunan Bruce. Di situ tertera ada nama Matthew berumur 9 tahun dan anak itu menjadi tanggungan Bruce. Di Amerika kalau misalnya seseorang membayar pajak dan orang tersebut mempunyai beberapa tanggungan, misalnya mempunyai anak ya, maka setiap tahunnya pembayaran pajak yang sudah dilakukan itu kembaliannya akan dipulangkan dengan pemerintah karena dianggap bahwa dia punya tanggungan, yaitu dia punya anak. Jadi kira-kira pajaknya tuh nggak ada diskon lah begitu karena dia punya anak tanggungan. Dan jadi kayaknya Bruce ini benar-benar deh, dia itu gimana ya, dia itu nggak mau membiayai kehidupan anak-anaknya
Sylvia. Lalu kemudian uang tabungan mereka bersama raib sebesar $63.000. Dan sekarang Sylvia nih tahu bahwa loh, Bruce ternyata diam-diam punya anak namanya Matthew. Dia nggak pernah tahu sebelumnya kalau Bruce itu punya anak. Jadi banyak faktor yang membuat mereka cekcok. Jauh sebelum menikah dengan Sylvia, Bruce menetap di San Fernando Valley, 25 km dari Los Angeles. Dia kuliah dengan jurusan sains komputer lalu bekerja sebagai software engineer atau perekayasa perangkat lunak di JPL, Jet Propulsion Lab, perusahaan yang membuat perangkat-perangkat lunak untuk NASA. Bruce banyak duit dan sukses, tapi kehidupan pribadinya rada kacau. Bruce nggak pernah langgeng dalam berpacaran. Dia pernah bertunangan lalu batal menikah. Bahkan dia pernah hampir menikah, undangan udah disebar, tamu-tamu udah dateng. Tapi dia nggak nongol-nongol dalam prosesi pernikahan tersebut. Akhirnya pernikahan pun dibatalkan. Lalu tahun 2001 dia mengenal Elena Lucano. Hubungan mereka putus sambung. Dibilang pacaran enggak, tapi dibilang pacaran ya mereka sering bersama-sama. Sampai akhirnya mereka mempunyai anak. Dan anak itu adalah Matthew. Pada suatu hari Bruce ada di rumah Elena dan wanita itu minta tolong Bruce untuk menjaga Matthew karena dia mau keluar rumah untuk satu hal. Pulang-pulang dia melihat Matthew dalam pangkuan Bruce sudah seperti dalam keadaan pingsan. Elena bingung, ada apa nih? Ini kenapa? Kenapa Matthew seperti ini? Lalu Bruce bilang, tadi anak ini lari-lari dan jatuh ke dalam kolam. Elena kesel, kenapa nggak langsung menelpon dia gitu loh, atau nggak langsung membawa ke rumah sakit. Dan akhirnya pada saat itu juga mereka membawa Bruce kecil yang umurnya masih 1 tahunan ya ke rumah sakit. Dan Matthew dirawat sampai berminggu-minggu dan di sana di rumah sakit dinyatakan kalau Matthew terkena syaraf di otak dan itu menyebabkan bahwa Matthew akan lumpuh seumur hidupnya. Setiap malam Bruce menjaga Matthew di rumah sakit sampai akhirnya rumah sakit mengizinkan Matthew pulang. Dan setelah pulang Bruce sesekali saja melihat Matthew sampai akhirnya semakin jarang dan gak mau lihat sama sekali. Gila ya. Padahal Matthew itu darah dagingnya, kok begitu tega banget gitu dia sama darah dagingnya dan dalam keadaan lumpuh pula. Bruce malah memutuskan hubungan dengan Elena. Jadi dia meninggalkan Elena dan Matthew begitu aja. Bruce bahkan berhenti memberikan uang pengobatan untuk Matthew. Elena marah. Dia pergi ke pengadilan untuk mencari keadilan dan tahun 2002 dia mendapatkannya. Elena mendapatkan $340.000 dari asuransi Bruce dan dapat juga $36.000 untuk biaya pengobatan Matthew. Itu duit yang banyak banget. Tapi sejak dia kasih uang itu semuanya, Bruce benar-benar gak mau nemuin Elena dan Matthew lagi. Setelah 2 tahun putus dengan Elena, yaitu tahun 2004, Bruce bertemu dengan Sylvia ini dan ya mereka berpacaran, saling ngeklik lah satu dengan yang lain lalu menikah pada tanggal 29 Januari 2006. Dan tahun 2008 Sylvia ingin bercerai dengan Bruce karena Sylvia menilai bahwa Bruce ini gak jujur, apalagi dalam soal Matthew, anaknya. Dan setelah pisah rumah dengan Sylvia, setelah proses perceraian itu dimulai, pengadilan memerintahkan Bruce untuk memberikan $3.000 kepada Sylvia sebagai tunjangan istri. Bruce bilang kepada pengadilan kalau dia nggak mampu ngasih duit sebesar itu kepada Sylvia karena dia lagi jobless alias pengangguran. Selain itu, dia juga bilang kalau Sylvia kan tinggal di rumah orang tuanya, tinggal di sana gratis. Dan dia juga cerita tentang gaya hidup Sylvia yang mewah ya, yang foya-foya. Bermain judi di Las Vegas, tinggal di hotel-hotel yang mewah, di restoran-restoran yang fancy atau yang mewah. Bahkan Sylvia juga kursus bermain golf. Jadi buat dia berat banget ngasih duit $3.000 kepada Sylvia yang Sylvia sebenarnya nggak butuh-butuh amat $3.000.
Akhirnya pengadilan menurunkan dari 3.000 menjadi 1.750 dolar setiap bulan. Sidang cerai berjalan alot dan panjang. Ibu Bruce sendiri, Nancy Windsor, datang ke pengadilan, datang ke sidang cerai itu untuk menjadi saksi, dan dia memihak kepada Sylvia, menantunya, bukan kepada Bruce. Tanggal 18 Desember 2009, Bruce dan Sylvia resmi bercerai. Keputusan akhir dari pengadilan adalah Bruce harus memberikan uang sebesar 10.000 dolar kepada Sylvia, dan itu that's it, cuma itu aja. Dan uang bulanan tunjangan istri yang 1.750 itu dihentikan. Hakim juga memutuskan kalau Bruce berhak memiliki rumahnya karena itu memang rumah Bruce. Tetapi pemeliharaan anjing mereka, namanya Saki, jatuh ke tangan Sylvia. Bruce lagi-lagi stres karena itu adalah anjing dia, anjing kesayangan dia. Dan ternyata perceraian ini membuat Bruce marah, sakit hati, frustrasi, dan kepahitan. Seminggu setelah Bruce dan Sylvia bercerai, yaitu persis di malam Natal tanggal 24 Desember, orang tua Sylvia yaitu Alicia dan Joseph Ortega, seperti yang sebelum-sebelumnya atau seperti yang udah-udah, membuat pesta malam Natal di rumahnya. Semua anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu ngumpul di rumahnya. Mereka juga mengundang teman-teman dekat mereka. Ada sekitar 25 orang memenuhi rumah keluarga Ortega. Ramai dan meriah sekali di sana. Semua bergembira. Anak-anak berlari ke sana, berlari ke sini, dan mereka menantikan datangnya Santa Claus untuk memberikan hadiah kepada mereka. Kira-kira jam 23.30, seorang Santa Claus lengkap dengan keranjangnya terlihat datang menuju ke rumah keluarga Ortega. Dari jendela seorang anak bernama Katrina, dia melihat, ada Santa Claus datang menuju rumah mereka. Dia berteriak kesenangan, yes, Santa Claus datang, katanya gitu. Dan anak-anak yang lain juga seneng banget, wah mereka kayaknya bakal dapat hadiah tuh. Jadi dengan penuh semangat, Katrina, anak kecil, anak perempuan yang berumur 8 tahun ini, dia menuju ke pintu depan untuk membukakan pintu kepada Santa Claus. Dia pikir ini saat yang dia tunggu-tunggu. Hai Santa, katanya penuh dengan ceria. Namun Santa membalas sambutan anak itu dengan mengeluarkan pistolnya dan menembak Katrina mengenai pipi anak itu. Anak itu terjatuh. Semua orang mendadak panik dan histeris. Si Santa nggak berhenti sampai di situ. Dia terus memuntahkan peluru-pelurunya, membabi buta ke segala ruangan, ke setiap orang. Pokoknya semuanya ditembakin sama dia. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu kucar-kacir lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ada yang lari naik ke lantai atas, ada yang sembunyi di balik sofa atau di bawah meja. Bahkan sang Santa naik ke atas untuk mengejar mereka-mereka yang sudah melarikan diri ke atas. Tahu dikejar sama Santa, maka orang-orang yang ada di atas loncat terjun bebas tuh dari jendela. Kemudian Santa membuka karung hadiahnya, tapi nggak ada hadiah di situ. Yang ada adalah satu tabung kompresor tekanan tinggi yang sudah diisi dengan oktan. Dan dia menyemprotkan seluruh ruangan dengan kompresor itu. Dan dengan sekejap ruangan itu penuh dengan api dan rumah itu terbakar dengan dahsyatnya. Suasana yang ceria dan penuh dengan kebahagiaan mendadak berubah menjadi chaos dan teror. Api membumbung tinggi. Leticia, ibu dari Katrina, gadis kecil berumur 8 tahun yang membukakan pintu buat Santa Claus yang tertembak pipinya itu, sempat membawa lari anaknya itu pergi ke tetangga terdekat, dan dari sanalah dia menelpon 911. What's your address? Ma'am, I understand. I need to know your address. When he shot, I heard the shots and they were like poppers, and I wasn't sure what it was, so everyone started panicking and running, so we all dove under the dining room. Some of us dove, some of us left, I don't know. My daughter's been shot. She was shot in the face on the side and she's bleeding
I know. I let the officers know. The officers are making sure it's safe for the paramedics to I come need a in. bandage, please. Please come immediately. Who's in your house? Immediately. I don't know who else is alive. I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's 30 people, 25 people. I know. Leticia sempat melihat wajah sang Santa dan dia adalah Bruce Jeffrey Pardo. Setelah 2 jam dan lebih dari 80 petugas damkar diturunkan, akhirnya api berhasil dipadamkan. Kerusakannya begitu parah, sebagian besar dari rumahnya itu ambruk. Dan ditemukan 9 orang tewas dan sulit dikenali lagi. Mereka itu selain mati kena tembak, juga mati hangus. Mereka nggak bisa dikenali lagi, hanya bisa dikenali lewat catatan gigi. Yang luka parah ada 3 orang. Seorang remaja berumur 16 tahun, selain tubuhnya kena tembak, dia juga menderita luka bakar. Tapi dia selamat. Lalu seorang wanita mengalami patah kaki karena melompat dari lantai 2 waktu dikejar-kejar oleh si Bruce tadi, si Santa tadi ya. Lalu Katrina, gadis yang membukakan pintu untuk Santa gadungan, dan Leticia, ibunya, mereka selamat. Katrina sendiri secara ajaib hanya menderita luka ringan di pipinya. Jadi mungkin peluru itu cuma nyerempet pipinya aja. Seluruh keluarga Ortega tewas. Mereka adalah Alicia dan Joseph Ortega, ibu dan ayah Sylvia. Charles Ortega, abang dari Sylvia dan istrinya Sherry. James Ortega, abang dari Sylvia juga dengan istrinya Teresa. Michael berumur 17 tahun dan Sylvia Pardo, istri Bruce. Leticia adalah satu-satunya dari keluarga Ortega yang selamat. Setelah melakukan pembantaian, Bruce melepaskan baju santanya, masuk ke mobilnya, lalu meluncur ke Selmar, ke rumah abangnya Brad. Dan abangnya pada waktu itu nggak ada di rumah karena sedang menghadiri acara pesta Natal juga. Dan ketika abangnya atau si Brad ini pulang, dia menemukan adiknya sudah dalam keadaan tewas. Bruce bunuh diri dengan menembakkan kepalanya. Tapi walaupun dia sudah mati, kejahatannya ternyata belum selesai. Dia sudah punya rencana akan menghabisi beberapa orang lagi. Dia tahu kalau dia mati, polisi pasti memeriksa mobilnya. Polisi memeriksa mobilnya dan melihat ada yang mencurigakan di dalam mobilnya. Ada lilitan-lilitan kabel di baju Santa. Seperti bom rakitan. Dan bom itu akan meledak jika baju Santa itu diangkat atau diambil. Dan benar, bom itu pun meledak di dalam mobilnya, tapi untung saja nggak ada korban sama sekali. Waktu Bruce ditemukan oleh polisi di rumah abangnya, ternyata badannya itu dililitkan uang cash sebesar $17.000 dan polisi juga menemukan tiket menuju ke Kanada dengan penerbangan awal dari Los Angeles. Jadi sebenarnya Bruce ini punya rencana mau kabur ke luar negeri. Tapi ternyata Bruce sendiri menderita luka bakar yang parah. Sampai-sampai bahan dari baju Santa yang dipakainya itu lengket dengan dagingnya. Dan itu pasti sakitnya luar biasa. Jadi Bruce pasti merasakan rasa sakit yang luar biasa. Nah, karena dia udah gak tahan banget dengan rasa sakitnya, mungkin dia berpikir, lebih baik gue mati kalau kayak begini. Dia gak sanggup untuk bepergian. Di dalam rumah Bruce, polisi menemukan ada secari kertas dengan catatan atau dengan tulisan ibu dan pengacara. Jadi sepertinya Bruce ini juga mau menghabisi ibunya karena dia kesal sama ibunya, marah sama ibunya. Kenapa ibunya memihak Sylvia pada waktu mereka bercerai. Dan dia juga akan membunuh pengacaranya karena pengacaranya gagal memenangkannya dalam kasus perceraiannya dengan Sylvia. Ini polisi bisa berspekulasi seperti itu karena polisi juga menemukan mobil sewaan lain ya yang juga sudah dililit dengan bom rakitan di depan rumahnya
pengacaranya. Tapi rencana tinggal rencana. Bruce memutuskan untuk bunuh diri karena dia memang sudah tidak tahan lagi menderita kesakitan dengan luka bakar yang sangat-sangat parah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sampai selesai, dan saya ingin mendengar komen-komen kalian ya atas kasus ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, pencet tombol loncengnya sehingga jika saya merilis video-video baru Anda akan mendapatkan notifikasinya, dan share juga ke teman-teman, like, komen ya, agar channel saya ini bisa semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua support kalian. Sampai jumpa. Dah.